Pemerintah targetkan revitalisasi 60.000 sekolah. 99% tak ada lagi pengungsi bencana Sumatera di tenda. Halo pemirsa, apa kabar? Selain informasi utama tadi, tentunya kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang telah kami rangkum selama sepekan. Dalam program Kilas Sepekan bersama saya Louis Ayu. Dan berikut Kilas Sepekan selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, pemerintah kembali membangun 104 sekolah rakyat berasrama gratis untuk memperluas akses pendidikan. Langkah ini difokuskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim agar mendapatkan layanan pendidikan yang lebih merata. Pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrim dengan mempercepat pembangunan sekolah rakyat. Saat ini sebanyak 104 sekolah baru tengah diselesaikan di berbagai kota. Sebagai bagian dari upaya pemerataan pendidikan nasional, program ini ditargetkan menjangkau 32 provinsi dan 102 kabupaten kota dengan kapasitas hingga 112.320 siswa dalam 3.744 rombongan belajar. Hingga 22 Maret 2026, progres pembangunan nasional telah mencapai 15,54%. Sekolah dibangun di lahan 5 hingga 10 hektar dengan konsep modern, dilengkapi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan digital, asrama, serta fasilitas penunjang seperti klinik, kantin, dan sarana olahraga. Kementerian Pekerjaan Umum terus mengatasi berbagai kendala teknis agar proyek selesai tepat waktu. Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan, pembangunan ini merupakan komitmen mencetak sumber daya manusia unggul. Di Jawa Tengah, proyek tahap 2 tersebar di 11 titik dengan progres beragam. Bahkan beberapa daerah seperti Sragen melampaui capaian rata-rata nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah berencana akan menambah target revitalisasi dan rehabilitasi satuan pendidikan atau sekolah pada tahun 2026 mencapai sebanyak 60.000 sekolah. Revitalisasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang layak, aman, dan berkualitas. Program Revit Sekolah pada tahun 2026 di Dikdasmen dialokasikan sebesar 14,1 triliun. Pemerintah juga berencana menambah sasaran hingga 60.000 satuan pendidikan. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan revitalisasi dan rehabilitasi satuan pendidikan atau sekolah sebanyak 16.000 sekolah. Kodari mengatakan pemerintah menambah target revitalisasi sekolah mencapai 60.000 sekolah. Penambahan target revitalisasi ini sebagai bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pendidikan. Selain itu, revitalisasi sekolah juga dilakukan untuk memastikan agar seluruh anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang layak, aman, serta berkualitas. Banyak 16.062 sekolah telah menyelesaikan pembangunan dan masih terdapat 105 satuan pendidikan yang masih berproses untuk menuntaskan pembangunan fisik. Program Revit Sekolah pada tahun 2026 di Dikdasmen dialokasikan sebesar 14,1 triliun dengan target sasaran 11.744 satuan pendidikan atau sekolah. Selain anggaran yang telah dialokasikan dan total sasaran yang telah ditetapkan untuk 2026, pemerintah juga berencana menambah sasaran hingga 60.000 satuan pendidikan. Dari Jakarta, Farizal Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah gencar melakukan reformasi pendidikan dengan renovasi masif sekolah dan percepatan digitalisasi. Ditargetkan 300.000 sekolah direnovasi dan sistem pembelajaran digital menyentuh seluruh Nusantara. Reformasi pendidikan besar-besaran tengah digencarkan di Indonesia, mulai dari perbaikan fisik sekolah hingga digitalisasi pembelajaran. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya meningkatkan kualitas sekolah dan kompetensi generasi muda. Pemerintah menargetkan renovasi 300.000 sekolah dalam 5 tahun ke depan, naik signifikan dari 70.000 sekolah yang diperbaiki tahun ini. Selain perbaikan fisik, pemerintah mendorong transformasi digital di sekolah dengan mendistribusikan lebih dari 288.000 papan pintar interaktif ke seluruh daerah 3T.
Perangkat ini dilengkapi materi pembelajaran interaktif yang memudahkan siswa memahami pelajaran dan memungkinkan guru mengulang materi sesuai kebutuhan. Saya sedang melaksanakan perbaikan fisik sekolah-sekolah. Tahun lalu kita hanya mampu 17.000 sekolah, tahun ini 70.000 sekolah. Tahun depan saya ingin naik 90.000. 5 tahun saya ingin selesaikan 300.000 sekolah. Di tiap interaktif ini ada software yang kita isi, saya lupa itu berapa gigabyte, pokoknya hampir semua silabus pelajaran ada di situ. Jadi, habis satu kelas pelajaran, kalau guru-guru ingin ulangi, ada. Dan nanti, setelah kita punya studio, nanti guru-guru yang terbaik akan ngajar di sekolah yang nggak ada guru matematik, yang nggak ada guru bahasa Inggris. Ya, dia dapat pelajaran hybrid dan interaktif. Kita bisa monitor di kelas itu. So ini lompatan-lompatan dalam rangka human capital. Reformasi pendidikan juga mencakup sistem pengajaran terpusat untuk mengatasi ketimpangan kualitas guru di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan langkah ini bagian dari strategi penguatan sumber daya manusia Indonesia yang menjadi kunci peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pastikan program makan bergizi gratis tetap prioritas untuk anak-anak dan kelompok rentan. Program ini juga diciptakan atau menciptakan jutaan lapangan kerja dan juga mendorong ekonomi rakyat. Program makan bergizi gratis kembali menjadi prioritas pemerintah sebagai upaya meningkatkan gizi anak-anak dan kelompok rentan. Presiden Prabowo menegaskan program ini tidak hanya mengatasi stunting, tetapi juga mendorong pembangunan sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi rakyat. Selain dampak sosial, MBG diproyeksikan menciptakan lapangan kerja besar-besaran melalui 31.000 dapur yang memperkerjakan ratusan ribu orang, termasuk petani dan pemasok bahan pangan. Kepala negara menjelaskan program ini memberi manfaat ekonomi nyata sambil memastikan efisiensi dan meminimalkan kebocoran anggaran negara. Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda nggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat, saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa saya lihat. Anak umur berapa? 11 tahun, badannya anak 4 tahun. Saya yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. MBG nanti di puncaknya kita akan punya 31.000 dapur. Ya. Katakanlah untuk gampang hitungnya 30.000 dapur. Tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Itu sudah 1,5 juta. 1,5 juta ya. Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier. Antara 5-10 vendor tiap dapur. Yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, yang jual, ya kan? Tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Ya, jadi itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja. Ada 1.000 lebih 1.000 yang sudah kita tutup, uang kita ada. Tinggal diorganisir. Rakyat kita sebagian besar sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan daripada ekonomi kita. Meskipun ada kritik dan temuan di lapangan, pemerintah telah menutup dapur yang tidak sesuai standar dan menegaskan pembiayaan MBG tidak berasal dari utang baru. Langkah ini diambil untuk memastikan manfaat program dirasakan luas oleh masyarakat, terutama kelompok kurang mampu yang selama ini belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sejumlah Menko dan Menteri Teknis
telah menyepakati hari yang akan diberlakukan, yaitu work from home atau kerja jarak jauh per minggu. Tito menyebutkan bahwa wacana pemberlakuan WFH tersebut hanya menunggu laporan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan secara resmi pada masyarakat. Pemerintah berencana akan memberlakukan WFH atau kerja jarak jauh selama 1 hari dalam sepekan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk strategi efisiensi dan pengaturan mobilitas. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sejumlah jajaran menteri telah melakukan rapat untuk sepakat agar WFH dapat diberlakukan. Namun dirinya menyebut masih menunggu laporan kepada Presiden Prabowo sebelum nantinya diumumkan secara resmi kepada masyarakat. WFH sudah dirapatkan, tapi nanti biar satu suara. Oleh karena itu nanti kemarin yang memimpin rapat kan Menko Ekonomi, didampingi juga Menko PMK. Jadi ya biar yang mengumumkan Pak Menko Ekonomi atau itu kajiannya udah sampai mana Pak? Kajiannya udah sampai mana? Udah rapat kemarin rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya tapi kita sepakat untuk satu suara. Jadi yang menyampaikan ya saya nggak tahu siapa ditunjuk istana, apakah Pak Menko PMK, apakah Menteri Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesnek. Jadi kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik. Dari Jakarta, Farizal Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menegaskan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas dalam perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Presiden Prabowo menekankan tarif resiprokal tidak bisa mengorbankan kepentingan Indonesia. Kalau saya menilai bahwa kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apapun, ya kita bisa tinggalkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan mengorbankan kepentingan nasional dalam hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Hal ini disampaikan terkait Agreement on Reciprocal Trade, di mana tarif impor diturunkan dari 32% menjadi 19% setelah melalui pertimbangan matang pemerintah. Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah tetap memiliki ruang untuk negosiasi jika perjanjian dianggap merugikan berkat klausul penyesuaian yang khusus dimiliki Indonesia. Kepala negara menyebut perlakuan khusus ini tidak dimiliki negara lain, termasuk dukungan langsung dari Presiden AS Donald Trump, sehingga memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi. Saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Titik. Kalau saya menilai bahwa kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apapun, ya kita bisa tinggalkan. Dalam perjanjian kemarin ya, kita juga sepakat bahwa kalau ada hal-hal yang masih kurang berkenan di kedua pihak ataupun yang bertabrakan dengan kepentingan kita akan bikin suatu council. Di perjanjian kita ada 1.819 komunitas kita yang nol. Pada kesempatan yang sama, Presiden menyampaikan keuntungan dari perjanjian ini juga nyata dengan 1.819 komoditas strategis nasional seperti kopi dan minyak sawit mendapatkan tarif 0%. Menanggapi langkah Malaysia yang membatalkan perjanjian serupa, Presiden menegaskan pemerintah akan bersikap rasional dan mengutamakan keuntungan Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menekankan atau menegaskan Indonesia tidak pernah berkomitmen menyumbang USD 1 miliar untuk Board of Peace yang digagas oleh Amerika Serikat. Partisipasi Indonesia hanya akan melalui pasukan perdamaian, bukan kontribusi dana. Kalau benar-benar gencatan senjata terus berhasil, baru bisa. Dan sudah mulai pembangunan, bisa saja Indonesia ikut serta kan. Kita punya Basnas, kita punya nanti. Kita sebelum ini pun kita sudah bangun rumah sakit, ya. Kita sudah bikin macam-macam di situ, nggak ada komitmen sama sekali. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak pernah berjanji menyumbang 1 miliar US dollar kepada Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian, namun hanya melalui kontribusi pasukan perdamaian, bukan dana. Presiden Prabowo menekankan bahwa tidak ada komitmen keuangan yang pernah dijanjikan, terlihat dari ketidakhadiran Indonesia dalam pertemuan founding donors
pada 19 Februari lalu. Hal ini menegaskan posisi Indonesia yang bersikap hati-hati dan rasional dalam hal kontribusi finansial. Jadi kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran $1 miliar. Tidak pernah. Dan ini salah satu yang di pertemuan di Washington 19 Februari yang lalu. Yang founding donors. Ini founding donors. Jadi mereka ini masing-masing nyumbang, ada yang lebih mungkin ya. Tapi Indonesia nggak ada di situ. Ada Indonesia. Ya karena saya juga komitmen waktu ditanya, saya tidak komit uang sama sekali. Kita mengatakan kita siap untuk pasukan perdamaian berapa yang diminta. Kalau benar-benar gencatan senjata terus berhasil, baru bisa. Dan sudah mulai pembangunan, bisa saja Indonesia ikut serta kan. Kita punya Basnas, kita punya kan nanti. Kita sebelum ini pun kita sudah bangun rumah sakit, kita sudah bikin macam-macam di situ. Nggak ada komitmen sama sekali. Meski begitu, Indonesia tetap memantau perkembangan dan siap mempertimbangkan kontribusi jika pembangunan kembali Gaza dimulai. Sebelumnya Indonesia telah memberikan bantuan melalui Basnas, pembangunan rumah sakit dan berbagai program kemanusiaan lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemirsa, serangan drone yang diduga dilancarkan oleh Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait dan memicu kebakaran besar. Insiden ini menambah daftar serangan terhadap infrastruktur vital negara sekitar di tengah memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Laporan pemerintah setempat menunjukkan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari area bandara setelah serangan tersebut terjadi. Otoritas penerbangan Kuwait menyebut sejumlah drone berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara, namun satu di antaranya menghantam tangki bahan bakar dan menyebabkan kebakaran. Tim pemadam kebakaran segera diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan api dan mengamankan area sekitar. Sementara itu, otoritas menegaskan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, meski kerusakan material dilaporkan terjadi. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional, menyusul rangkaian aksi saling balas antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Insiden di Kuwait ini juga memperlihatkan betapa luasnya dampak konflik yang kini menyasar infrastruktur sipil dan energi di berbagai negara Teluk. Hingga saat ini, otoritas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui detail serangan dan langkah pengamanan lanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menpar tinjau destinasi wisata Museum Topeng. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengunjungi Museum Topeng Cirebon yang berada di kawasan Balai Kota Cirebon, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Menpar berkeliling melihat berbagai koleksi topeng khas Cirebon yang dipamerkan di museum tersebut. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana meninjau kesiapan sejumlah titik ikonik di kota Cirebon, salah satunya Museum Topeng. Langkah ini dilakukan guna memastikan kenyamanan para wisatawan selama masa mudik dan libur panjang Idul Fitri. Dalam kunjungannya, Menpar Widianti ingin memastikan bahwa ekosistem pariwisata di kota Cirebon, mulai dari akses transportasi hingga destinasi sejarah dan belanja, benar-benar siap pada Idul Fitri. Dengan begitu, ia berpesan kepada pemerintah daerah serta pengelola destinasi wisata agar terus menjaga kenyamanan dan kebersihan area wisata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS kembali digulirkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Tahun 2026, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalokasikan 19.668 unit BSPS khusus untuk wilayah Sumatera Utara. Menteri Perubahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meninjau langsung pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada Selasa 24 Maret 2026. Kunjungan ini merupakan bagian dari percepatan program perubahan nasional yang akan dimulai secara masif pada 30 Maret 2026. Untuk Provinsi Sumatera Utara, pemerintah mengalokasikan sebanyak 19.668 unit rumah yang tersebar di 33 kabupaten kota. Dengan rincian 8.885 unit di wilayah pedesaan, 5.525 unit di wilayah pesisir, dan 5.285 unit di wilayah perkotaan. Sementara itu, Kabupaten Toba mendapatkan alokasi sebanyak 46 unit rumah melalui program BSPS tahun 2026. Dengan dimulainya program pada akhir Maret 2026, peningkatan alokasi yang signifikan serta pengawasan langsung hingga ke desa-desa, diharapkan program BSPS dapat berjalan optimal, transparan, dan benar-benar dirasakan masyarakat manfaatnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang meninjau langsung puncak arus balik Lebaran 2026 di Terminal Pulau Gebang hari Rabu dini hari. Pemerintah memastikan arus balik Lebaran 2026 tetap berjalan tertib dan lancar bagi seluruh pemudik. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya meninjau langsung puncak arus balik Lebaran 2026 di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta, Rabu dini hari 25 Maret 2026. Didampingi Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi, peninjauan dilakukan pukul 01.00 hingga 02.00 waktu Indonesia Barat untuk memastikan perjalanan pemudik berjalan aman, lancar, dan nyaman. Teddy menyampaikan bahwa pemudik melaporkan perjalanan mereka lancar dan nyaman. Pemerintah menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam mengelola tingginya mobilitas masyarakat selama arus balik. Pagi ini, jam 2 kurang sedikit, saya diundang Pak Menteri Perhubungan, Pak Dodi Purwagandi untuk mengecek Terminal Pulau Gebang tertanggal 24 dan 25 Maret, yang mana dini hari ini adalah salah satu puncak arus balik, terutama yang menggunakan jalur darat, itu kendaraan umum, kemudian kendaraan transportasi bis khususnya. Tadi juga kita tanya langsung ke penumpang secara keseluruhan. Alhamdulillah puncak arus mudik yang tanggal 24 Lebaran ini berjalan lancar. Jadi seperti harapan Bapak Presiden dan kita semua, ya tim beliau, terima kasih semua, tim Kemenhub semuanya, dan juga kepolisian tentunya. Mudik Lebaran tahun 2026 ini harus lebih baik dari tahun lalu. Yang mana tahun lalu beliau juga pimpin langsung itu sudah cukup baik. Tahun ini harapan kita semua, harapan Bapak Presiden berjalan lebih baik, dan ya alhamdulillah sejauh ini terbukti. Selain itu, pemerintah menyiapkan langkah antisipatif menghadapi gelombang kedua arus balik pada 28 hingga 29 Maret. Upaya ini meliputi rekayasa lalu lintas, pengaturan rest area, pembatasan kendaraan angkutan barang, diskon tarif tol, serta ribuan bus mudik gratis untuk menjaga perjalanan masyarakat tetap aman dan tertib hingga tiba di tujuan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi melakukan evaluasi titik krusial di Pelabuhan Merak untuk mematangkan strategi arus balik Merak-Bakauheni. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pergerakan masyarakat saat arus balik tetap terkendali. Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi meninjau langsung titik-titik krusial di Pelabuhan Merak. Peninjauan ini bertujuan untuk menyempurnakan strategi pengaturan arus balik Lebaran pada lintasan Merak-Bakauheni. Sejumlah langkah strategis telah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan. Di antaranya perluasan mekanisme bongkar muat di 6 dermaga, serta penguatan sistem tiket berbasis 1 NIK. Pemerintah juga mengoptimalkan kawasan penyangga untuk mengurai kepadatan, serta memanfaatkan teknologi drone untuk memantau kondisi lalu lintas secara real-time. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir penumpukan di akses menuju pelabuhan.
Selain itu, skenario adaptif juga disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat. Usai meninjau Merak, Menhub melanjutkan pemantauan ke jasa marga Toll Road Command Center. Di sana, Menhub menegaskan bahwa kelancaran lalu lintas harus tetap mengutamakan aspek keselamatan. Seluruh pihak terkait diinstruksikan untuk terus bersiaga agar masyarakat dapat melakukan perjalanan arus balik dengan aman dan nyaman. Dengan berbagai langkah strategis ini, pemerintah berharap arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakahuni Lampung dan Pelabuhan Merak Banten dapat berjalan lebih terkendali dan minim kepadatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa saat ini sudah 99,99% tidak ada lagi pengungsi pasca bencana Sumatera yang berada di dalam tenda. Tito mengatakan, wilayah Sumatera Barat dan Sumatera Utara tidak ada pengungsi di tenda, namun hanya saja ada dalam jumlah kecil, yakni di Provinsi Aceh. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa kini terdapat sebanyak 99,99% sudah tidak ada korban bencana Sumatera yang mengungsi di tenda. Namun Tito menyebut hanya saja ada sebagian jumlah kecil korban yang mengungsi di tenda, yakni di Provinsi Aceh. Dirinya mengatakan, pengungsi yang masih tinggal di tenda terdapat di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Beren. Untuk di Aceh Tamiang sendiri, terdapat sebanyak 26 keluarga yang terdiri dari 96 orang, sedangkan di Kabupaten Beren terdapat 17 keluarga. Pemerintah menawarkan solusi, khususnya untuk 26 keluarga di Aceh Tamiang, akan segera dibangun huntara paling lambat rampung selama 2 pekan. Sementara, untuk 17 keluarga di Beren akan dibuatkan langsung hunian tetap, namun akan memakan waktu yang cukup lama. Masih ada 26 ini, karena tadi tingkat kesulitan untuk pembukaan jalan untuk di daerah pedalaman. Dan ada yang 17 yang berkeinginan tidak mau diuntara. Ya, tapi langsung, saya ulangi, minta untara. Dan akhirnya solusinya dibangunkan langsung untap saja. Ya sudah ini. Nah, akhirnya solusi sudah ya. Dan Bapak Presiden tidak menyampaikan bahwa seluruh daerah bencana sudah tidak lagi tenda, tidak. Yang disampaikan adalah mendekati 100%. Mendekati 100% itu tidak di tenda. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Ya, hitung saja 171 orang sekarang ini dibagi 2,1 juta pada saat 2 Desember data pada waktu mengungsi, ya, itu lebih kurang 0,0008%, sehingga bisa dikatakan 99,99% tidak ada lagi tenda. Makanya ada kata-kata hampir atau mendekati 100%. Dari Jakarta, Farizal Asisuh Hakim, Sinpo TV melaporkan. Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah mengkaji WFH 1 hari dalam 5 hari kerja. Untuk sektor ASN dan juga swasta, kebijakan ini bertujuan menjaga ketahanan fiskal di tengah kenaikan harga energi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan pemerintah tengah mengkaji kebijakan kerja fleksibel berupa work from home bagi aparatur sipil negara dan sektor swasta setelah Lebaran. Skema ini dirancang terbatas, yakni 1 hari dalam 5 hari kerja sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak dunia. Kebijakan tersebut diharapkan diterapkan secara luas termasuk oleh pemerintah daerah dan sektor swasta guna menekan konsumsi bahan bakar minyak melalui pengurangan mobilitas harian. Meski demikian, waktu pelaksanaan masih menunggu kesiapan aturan dan direncanakan berlaku setelah periode Lebaran. Tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam 1 hari dalam 5 hari kerja. Nah, itu teknisnya sedang akan disiapkan. Karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda. Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi. Nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail. Pasca Lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya.
Pemerintah juga menegaskan durasi penerapan WFH akan bersifat fleksibel, mengikuti perkembangan global, terutama harga minyak dan dinamika geopolitik. Kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala dan dipastikan tidak memengaruhi anggaran program lain, melainkan menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan energi nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga merespon perihal 2 kepala daerah di Bengkayang dan juga Singkawang, Kalimantan Barat yang mengeluarkan surat edaran untuk membatasi pembelian BBM. Tito menyebut surat edaran tersebut dikeluarkan hanya untuk mencegah antrean panjang, bukan dikarenakan krisisnya stok BBM di SPBU. Dua kepala daerah di Bengkayang dan Singkawang, Kalimantan Barat, mengeluarkan surat edaran terkait pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM. Keluarnya surat edaran tersebut disalahartikan oleh sejumlah masyarakat sehingga membuat antrean panjang di SPBU. Merespon hal ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tujuan dari surat edaran itu ialah hanya untuk mencegah antrean pembelian BBM. Tito menyebutkan pihaknya telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait untuk mencabut surat edaran serta meminta kepada kedua kepala daerah untuk memberikan penjelasan kepada publik bahwa stok BBM dalam kondisi aman. Dan Kalbar kan ada mengeluarkan surat edaran pembatasan konsumsi BBM. Itu yang saya sampaikan juga. Jadi di Singkawang dan di Bengkayang, bupatinya udah saya tanya, wali kota Singkawang udah ditanya oleh Sekjen, mereka melihat masyarakat kan antrian panjang untuk ngisi BBM. Nah dengan dasar itu untuk mengurangi antrian, tujuannya itu untuk mengurangi antrian, maka dua kepala daerah ini mengeluarkan surat edaran membatasi BBM sejumlah tertentu. Yang terjadi diterjemahkan kok ini BBM akan kurang gitu, sehingga akhirnya malah makin panjang gitu. Nah dengan dasar itu terjadi panik buying, malah panik buying karena surat edaran yang membatasi. Kalau niatnya tadinya mengurangi antrian gitu, biar antriannya pendek gitu kan, supaya orang cepat dapat berapa 30 liter salah. Nah kemudian karena adanya panik buying itu ya saya segera menghubungi mereka untuk mencabut surat edaran. Ya begitu dicabut dan berikan penjelasan ke publik bahwa stok BBM, gas semua aman, cukup, nggak perlu khawatir. Itu yang perlu yang disampaikan ke publik. Nah setelah disampaikan ke publik, dicabut bahwa aman, stok cukup, ya kembali normal lagi. Dari Jakarta, Fahrizal Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Amerika Serikat mengajukan rencana diplomasi berisi 15 poin kepada Iran di tengah keberlangsungannya konflik di Timur Tengah. Di saat bersamaan, Washington juga dilaporkan menyiapkan pengerahan ribuan pasukan tambahan di kawasan tersebut. Rencana 15 poin tersebut disampaikan kepada Iran melalui perantara dari Pakistan yang juga menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah negosiasi baru antara kedua negara yang sedang berkonflik tersebut. Langkah ini dinilai sebagai kemajuan upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah. Namun di sisi lain, militer Amerika Serikat disebut juga tengah menyiapkan pengerahan setidaknya 1.000 personel dari Divisi Lintas Udara ke-82 Airborne ke Timur Tengah. Pengerahan pasukan ini dilaporkan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan, seiring dengan meningkatnya risiko konflik terbuka. Langkah ganda ini menunjukkan strategi Amerika Serikat yang menggabungkan tekanan militer dan upaya diplomasi dalam menghadapi Iran. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Iran terkait tawaran rencana yang disodorkan Amerika tersebut. Situasi di Timur Tengah masih dinilai dinamis, dengan potensi eskalasi yang masih terbuka di tengah upaya perundingan yang terus diupayakan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, patroli TNI gagalkan aktivitas OPM. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi
sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kilas Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, tim patroli keamanan Koops TNI Papua berhasil menghalau dan memukul mundur kelompok bersenjata TPNPB-OPM dalam kontak tembak di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Dalam operasi tersebut, aparat juga berhasil mengamankan sejumlah senjata api dan barang bukti lainnya. Tim patroli Korps TNI Papua melaksanakan operasi keamanan di Kampung Topo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Dalam kegiatan tersebut, prajurit TNI menemukan aktivitas mencurigakan di lokasi yang diduga digunakan kelompok bersenjata TPNPB-OPM. Saat dilakukan penyisiran, terjadi kontak tembak yang membuat kelompok tersebut melarikan diri ke arah hutan. Situasi berhasil dikendalikan dan tim patroli segera mengamankan lokasi kejadian. Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk pistol jenis P1, satu senapan angin, serta puluhan butir munisi berbagai kaliber. Selain itu, petugas juga mengamankan bendera bintang kejora, uang tunai, serta perlengkapan lain yang diduga milik kelompok tersebut. Kepala Penerangan Korps TNI Papua, Letkol Infanteri Wirya Arta Diguna, menyampaikan keberhasilan ini menunjukkan kesiapsiagaan prajurit dalam menjaga keamanan wilayah. Korps TNI Papua menegaskan akan terus meningkatkan intensitas patroli keamanan serta berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga stabilitas dan melindungi masyarakat dari gangguan kelompok bersenjata. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pembangunan jembatan gantung di Aceh Tamiang terus menunjukkan progres yang signifikan dengan mencapai hampir 80%. Jembatan ini dibangun untuk memulihkan akses warga pasca bencana yang terjadi beberapa waktu lalu. Pembangunan jembatan gantung perintis Garuda yang menghubungkan Desa Sekara Kiri dan Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekara, Kabupaten Aceh Tamiang terus dipercepat. Hingga 24 Maret 2026, progres pembangunan telah mencapai 79,90% dan ditargetkan segera rampung. Jembatan sepanjang 240 meter ini menjadi sarana vital bagi ratusan kepala keluarga yang sebelumnya terisolasi akibat terputusnya akses pasca bencana pada November 2025. Sejumlah pekerjaan utama telah selesai mulai dari pemasangan tali poros, pengecoran anchor, hingga pemasangan seling utama dan struktur gapura. Sementara itu pekerjaan lanjutan masih terus dilakukan, seperti pemasangan gelagar, seling rawayan, serta papan pijakan yang terus menunjukkan progres bertahap. Pembangunan jembatan ini merupakan hasil sinergi TNI dan masyarakat yang dilaksanakan secara gotong royong untuk mempercepat penyelesaian. Kehadiran jembatan diharapkan dapat memulihkan konektivitas wilayah serta mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat setempat. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Kodam Iskandar Muda terus mempercepat pembangunan jembatan Bailai di sejumlah wilayah Aceh. Hingga saat ini proses pembangunan telah mencapai lebih dari 53% sebagai upaya dalam memulihkan akses transportasi bagi warga. Kodam Iskandar Muda terus mempercepat pembangunan jembatan Bailai di sejumlah wilayah Aceh sebagai langkah strategis dalam memulihkan akses transportasi warga. Hingga kini dari total 73 unit jembatan yang ditargetkan, sebanyak 39 unit telah selesai dibangun dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara itu sejumlah titik lain masih dalam tahap pemasangan dan survei dengan progres keseluruhan mencapai 53,4%. Pembangunan ini melibatkan sinergi antara TNI Angkatan Darat, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. Jembatan Bailai yang dibangun memiliki peran penting dalam memulihkan koneksivitas antar wilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana maupun kerusakan infrastruktur. Sejumlah jembatan yang telah rampung kini tersebar di berbagai kabupaten dan menjadi penopang utama mobilitas warga, termasuk distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok. Adapun untuk mempercepat penyelesaian dilakukan berbagai penyesuaian di lapangan, mulai dari penentuan prioritas lokasi hingga optimalisasi penggunaan material.
Kodam Iskandar Muda menargetkan seluruh pembangunan dapat rampung tepat waktu agar dapat dimanfaatkan segera dan dirasakan oleh masyarakat secara luas. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan yang meninjau posko terpadu Polres Bogor atau Poskaduk Hugam pada 23 Maret 2026. Tinjauan ini untuk memastikan kesiapan personel serta memantau situasi wisata puncak serta arus balik yang melintas di kawasan puncak. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan melakukan peninjauan langsung ke pos polisi Hugeng, Ciawi, Kabupaten Bogor pada Senin 23 Maret 2026. Kunjungan ini untuk pastikan kesiapan personel serta efektivitas rekayasa lalu lintas dalam menghadapi arus balik Lebaran 1447 Hijriah dan lonjakan wisatawan di kawasan puncak. Dalam kesempatan itu, Kapolda Jabar mengapresiasi transformasi pos polisi Hugeng yang kini berfungsi ganda selain sebagai pusat kendali pengamanan, juga dirancang sebagai area singgah yang nyaman bagi pengendara. Saya melihat beberapa pengunjung, masyarakat, wisatawan yang ketika lagi menunggu antrian rekayasa lalu lintas mengunjungi tempat ini, sehingga dapat memberikan manfaat, bisa menyenangkan, bisa tempat istirahat yang nyaman. Kapolda Jabar pun menekankan bahwa pengamanan tahun ini tidak hanya fokus pada kelancaran jalan, tapi juga kenyamanan masyarakat saat terjadi antrian kendaraan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, lonjakan wisatawan di sejumlah destinasi berpotensi mempengaruhi kepadatan arus balik. Di tengah ancaman cuaca buruk, Kapolri mengingatkan jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah penyeberangan kapal laut. Dan juga ada potensi terjadinya hujan di wilayah timur. Ini pun juga menjadi catatan dan kita minta untuk semua anggota untuk betul-betul mempersiapkan diri. Hal ini disampaikan Kapolri pada saat pemantauan arus balik di Senter ITDC Nusa Dua Bali. Pemantauan ini mencakup aktivitas wisata di berbagai daerah termasuk Bali, serta kondisi lalu lintas jelang puncak arus balik yang diperkirakan terjadi pada 24 hingga 28 Maret. Peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan ke beberapa destinasi wisata seperti Yogyakarta dan Jawa Barat turut berkontribusi terhadap kepadatan mobilitas di sejumlah titik. Kapolri menegaskan bahwa peningkatan aktivitas wisata ini perlu diantisipasi karena beririsan dengan arus balik pemudik. Pengamanan dan pengaturan lalu lintas harus berjalan optimal agar tidak terjadi penumpukan kendaraan yang berlebihan. Perhatian khusus juga diberikan terhadap potensi cuaca buruk yang diperkirakan terjadi di beberapa wilayah, terutama di Indonesia bagian timur, yang dinilai akan berdampak pada kelancaran perjalanan khususnya di jalur penyeberangan. Ketapang karena akan terjadi arus balik yang selain mengarah ke Bali untuk bekerja, namun di sisi lain juga kemungkinan akan ada tambahan wisatawan yang masih belum selesai. Ini menjadi bagian yang harus kita amankan, dan juga ada potensi terjadinya hujan di wilayah timur. Ini pun juga menjadi catatan dan kita minta untuk semua anggota untuk betul-betul mempersiapkan diri menghadapi apabila terjadi cuaca yang tidak baik, khususnya di wilayah-wilayah penyeberangan. Kapolri juga menekankan bahwa sinergi antar instansi menjadi kunci dalam menjaga kelancaran dan keselamatan masyarakat, baik yang melakukan perjalanan arus balik maupun yang beraktivitas di kawasan wisata. Dari Bali, Anggita Haryono, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, arus balik Lebaran mulai terasa di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, yang terus dipadati penumpang yang akan kembali. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat sudah 1,9 juta penumpang telah dilayani pada periode angkutan Lebaran 2026. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten masih dipadati para pemudik yang kembali ke Jakarta. Mayoritas penumpang merupakan rombongan keluarga yang baru saja menikmati libur Lebaran di kampung halaman. Pengelola bandara mencatat selama periode 13 Maret hingga 25 Maret, terdapat 13.184 pergerakan pesawat atau meningkat 4,7% dibandingkan tahun 2025.
Sementara itu jumlah penumpang mencapai 1.983.067 orang dan diprediksi masih akan terus bertambah hingga akhir hari. Pada 25 Maret, total pergerakan penumpang diperkirakan mencapai 180.555 orang dengan 1.198 penerbangan baik domestik maupun internasional. Adapun 5 rute terdapat kedatangan penumpang didominasi dari Denpasar, Kuala Namu, Makassar, Surabaya, dan Padang. Kami melayani sebanyak 13.184 penerbangan flight. Dibandingkan dengan tahun kemarin, flightnya itu tumbuh sebesar 4,7% dibanding tahun 2025. Sedangkan untuk jumlah penumpang dari periode tanggal 13 Maret sampai dengan hari ini kami melayani 1.983.067 penumpang. Tentunya data ini akan terus bergerak untuk hari ini sampai ke jam 23.59 nantinya. Yang prediksi awal akan terjadi puncak arus balik itu di tanggal 28 Maret tahun 2026, yaitu tepatnya di hari Sabtu nanti. Maka kami dari Bandara Soekarno-Hatta akan meningkatkan pelayanan kami, Pak, dari layanan di terminal. Maka kami fokus juga pada beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana ketersediaan troli bagi penumpang yang tiba dan kemudian pasti akan membawa barang-barang bawaan yang cukup lumayan banyak gitu kan, maka kami pastikan ketersediaan troli harus mencukupi. Terus yang kedua adalah ketersediaan angkutan moda transportasi darat. Tentunya ini sangat dibutuhkan ketika penumpang datang ke Bandara Soekarno-Hatta dan butuh transportasi darat, maka kita juga menyediakan, Pak, bekerja sama dengan moda transportasi darat untuk kemudian kecukupan ketersediaan kendaraannya itu mencukupi. Untuk mengantisipasi lonjakan arus balik, pihak bandara meningkatkan berbagai layanan, mulai dari ketersediaan troli hingga koneksivitas transportasi darat seperti kereta bandara, bus, taksi, dan kendaraan sewa. Selain itu, koordinasi dengan maskapai juga terus dilakukan untuk memastikan waktu tunggu bagasi tetap sesuai standar, yaitu 15 menit untuk bagasi pertama dan 30 menit untuk bagasi terakhir. Pengelola bandara memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada Sabtu 28 Maret 2026 seiring berakhirnya masa cuti bersama libur Lebaran. Dari Tangerang, Mujaib Latumairisa, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, momentum libur Lebaran dimanfaatkan warga untuk berwisata bersama keluarga. Salah satunya wisata permandian di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selain menawarkan beragam wahana air, lokasi ini menjadi favorit karena mengusung konsep semi-outdoor beratap sehingga dinilai lebih teduh dan juga aman bagi anak-anak. Suasana ramai mewarnai kawasan wisata Dewi Sri Waterpark yang terletak di Jalan Poros Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sejak pagi hari, pengunjung dari berbagai daerah terus berdatangan untuk mengisi libur Idul Fitri 1447 Hijriah. Mereka tampak menikmati berbagai fasilitas mulai dari kolam renang bernuansa biru hingga wahana seluncuran. Konsep kolam beratap menjadi daya tarik tersendiri karena wisatawan tetap bisa bermain air dengan nyaman tanpa terik matahari. Menyikapi tingginya jumlah kunjungan, pihak pengelola memperketat aspek keselamatan. Sebanyak 15 petugas lifeguard disiagakan di seluruh area, termasuk 6 personel khusus yang berjaga ketat di area kolam dewasa. Selain pengawasan, kenyamanan pengunjung juga dijamin dengan penyediaan fasilitas gazebo dan kebersihan area yang dipantau secara berkala oleh petugas sepanjang hari. Kali ini ya ada Dewi Sri ini. Cuman karena saya pikir ya tempatnya ini aman lah kalau hujan gitu kan. Soalnya cuaca lagi ini kan. Orang tua saya di Sulawesi. Domisilinya Jakarta. Oh, domisili Jakarta. Sudah berapa lama tinggal di Sulawesi? Ini setelah libur Lebaran. Oh, liburan di sini. Dari tanggal berapa ya? 21 ya? Oh, berarti Lebaran di sini. Lebaran di sini. Sudah berapa kali ke tempat ini, Bu? Tempat ini baru sekali. Dapat rekomendasi tempat ini dari mana, Bu? Dari adik. Oh, dari adik. Terus setelah ini kan libur sekolah masih panjang. Ini mau kemana lagi nih? Sini mana ya? Rencana belum tahu, tapi pengen sih ke Malino. Cuman lihat situasi lah besok ya mana. 5.000-an. 5.000 tiket. Sampai sekarang ini. Sampai hari ini. Itu umumnya yang padatnya itu di jam-jam berapa, Pak? Padat sih di siang-siang ya. Dari siang itu, Pak? Dari siang, karena paginya kan pengunjung masih pada berdatangan. Tapi meskipun sampai sore gini kadang-kadang di jam-jam 3 masih saja ada yang datang. Baru datang.
Ini berhenti beroperasi sampai jam berapa? Sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. Dari jam 9 pagi. Oh, dari jam 9 pagi. Pengawasan bagaimana? Pengawasan Kami ada lifeguard. Iya, kalau pengawasan kami ada lifeguard sekitar 15 orang. Itu setiap kolamnya kah atau? Setiap kolam itu kalau di kolam dewasa 6 orang. 6 lifeguard, 6 orang. Fasilitas apa yang ditawarkan di dalam sana, Pak? Selain permandian kolamnya itu? Luncuran, ada slide ya, ada luncuran. Kalau di kolam dewasa, di kolam anak juga ada 3, semua ada wahananya. Pihak pengelola memprediksi puncak kunjungan masih akan terjadi hingga akhir pekan mendatang, seiring dengan masih berlangsungnya masa libur sekolah pasca Lebaran. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kepolisian melakukan screening tiket pemudik pada arus balik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di sejumlah titik menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Langkah ini dilakukan untuk mengurai kepadatan pada puncak arus balik gelombang pertama yang diprediksi mulai terjadi pada 24 Maret hingga 25 Maret. Petugas gabungan melakukan pemeriksaan dan screening tiket kendaraan pemudik di jalur arteri dan tol Trans Sumatera menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah titik diantaranya Kalianda Expo, Terminal Gayam, Rumah Makan 3 Saudara, serta rest area jalan tol kilometer 49, 33, dan 20. Dalam proses ini, petugas memastikan setiap kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni telah memiliki tiket kapal. Kendaraan yang sudah memiliki tiket diberikan stiker berwarna hijau, sedangkan kendaraan yang belum memiliki tiket atau hanya mengantar diberikan stiker merah, dan stiker kuning untuk kendaraan yang menyeberang melalui Pelabuhan Bandar Bakaujaya. Kepala Pospam Terminal Gayam, Ibtu Donald Afriansyah mengatakan, skema ini diterapkan untuk memudahkan pengaturan arus lalu lintas dan mencegah penumpukan kendaraan di area pelabuhan pada puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada 24 hingga 25 Maret ini. Kita pantau kemarin juga sudah mulai berangsur-angsur, tapi memang relatif masih lancar. Untuk hari ini ada peningkatan sedikit, maka kami terapkan di sini screening tiket. Tujuannya adalah agar penumpang itu kita pastikan semua sudah mendekati Bakauheni itu sudah bertiket semua, agar tidak terjadi penumpukan di wilayah Bakauheni sekitarnya. Untuk mobil-mobil kendaraan motor maupun mobil yang bisa menunjukkan barcode tiket kepada kita, maka kita tempel stiker warna hijau. Untuk pengemudi yang hanya lokalan atau hanya mengantar ke penumpang ke ASDP, itu kita pasang stiker warna merah. Di pos pemeriksaan ini, petugas gabungan juga disediakan berbagai layanan bagi pemudik, mulai dari layanan kesehatan, penjualan tiket, tempat istirahat, hingga gerai UMKM. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana libur Lebaran di Taman Mini Indonesia Jakarta tampak semarak dan penuh keceriaan dengan dipadati oleh ribuan pengunjung sejak pagi hari. Dengan beragam wahana seru, pertunjukan menarik, hingga berbagai fasilitas menjadi pilihan favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan. Marketing dan Commercial Group Head Taman Mini Indonesia, Duhita Anggraini, menjelaskan bahwa jumlah pengunjung mencapai 18.000 di momen libur Lebaran Idul Fitri. Duhita mengatakan, beragam tempat wisata disediakan, seperti Jagat Satwa Nusantara, Taman Burung, Danau Air Tawar, serta Taman Legenda Keongmas. Untuk memberikan kepada pengalaman liburan yang nyaman dan menyenangkan, Taman Mini Indonesia juga menyediakan fasilitas angkutan keliling gratis dengan puluhan armada. Selain itu, dengan harga tiket yang terjangkau, Taman Mini Indonesia Indah Jakarta dapat menjadi salah satu referensi untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. 3 Lebaran itu di 21.000 visitors dan per saat ini barusan dikabarin bahwa kita udah di angka 18.000. Jadi hingga nanti jam tutup kami mengharapkan dan kami prediksi kami bisa mencapai target harian kami hari ini. Oke, jadi kalau misalnya dari kami itu berdasarkan observasi, yang pertama adalah Jagat Satwa Nusantara, ada Taman Burung dan juga Danau Air Tawar, juga wahana kereta gantung kami, dan juga ada Taman Legenda Keongmas yang baru saja dibuka. Oke, jadi untuk fasilitas kami menyediakan fasilitas gratis untuk keliling, itu ada angkutan keliling, itu ada puluhan angkutan keliling yang siap melayani, dan juga kami bekerja sama dengan Transjakarta dengan double decker
bus double decker untuk memastikan bahwa pengunjung tidak perlu mengantri terlalu lama. Selain itu juga ada fasilitas kendaraan yang bisa disewa berupa otopet, bagi, dan juga sepeda. Untuk harga tiket kami menggunakan harga tiket libur nasional yaitu Rp35.000 untuk tiket masuk individu, dan untuk tiket masuk kendaraan itu untuk di mobil Rp35.000, untuk motor Rp20.000, dan untuk sepeda Rp10.000. Dari Jakarta, Farizal, Rono Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kilas Sepekan edisi kali ini. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.